91,6 Indika FM, Bayu Adi Saputra tentunya masih bersama Coach Getty di Indika Biztalk ya. Dan buat teman Indika yang pengen bertanya sekali lagi seputar bisnis yang memang lo jalankan atau lo lagi memulai gitu ya, apapun itu pertanyaannya. Sekali lagi masih gue tungguin di WhatsApp di 0855 900 9160. Karena nanti satu persatu akan kita bacakan pertanyaan yang memang udah masuk gitu ya di WhatsApp. Oke, Coach Getty, sekarang kita ngomongin lebih dalam lagi nih. Kira-kira untuk sekarang ini bagaimana kalau misalkan kita pengen memulai deh? Ya, jadi yang pertama kita harus ketahui usaha apa yang ingin kita jalankan gitu ya. Ya. Nah, yang namanya ketahui itu kita harus tahu yang pertama adalah apakah bisnis ini itu ya secara umum dibutuhkan. Oke. Dibutuhkan oleh pasar dan coba tanya, dapat berkembang nggak ya untuk ke masa depan? Oke. Karena ini era new normal, perubahan bisnis sangat cepat terjadi, tapi kalau kita mau usaha ini, mau bisnis ini bisa panjang ke depan nggak nih? Ya. Itu pertanyaan yang teman-teman Indika harus coba Ya. tanyakan, gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, apakah yang kita mau jalankan ini? Coba tanya kepada diri Anda, keahlian dan pengalamannya itu mendukung nggak yang kita punya gitu. Kalau kita tidak punya pengalamannya, kita tidak punya keahliannya, nah dengan siapa kita belajar? Apakah ada sarananya atau ada mentor yang bantu kita? Itu sangat penting. Ya. Nah, yang berikutnya, apakah kita punya database pelanggan, calon pelanggan gitu ya? Penting tuh. Penting, karena begitu kita buka, kita mulai, kita nggak punya tuh siapa target market yang harus kita tuju. Terus kita punya nggak sih database pelanggan untuk kita kirim-kirim. Kadang-kadang yang kita kirim itu teman-teman kita juga gitu. Atau kita jualannya di WA Group yang sama-sama penjual. Semuanya di situ penjual. Iya. Terus kita nggak mengerti bagaimana sosial media atau nggak ada yang bantuin kita untuk membantu di digital marketingnya. Ini kan semua harus disiapin. Ya. Nggak bisa hari ini mulai itu semua siap, nggak bisa. Perlu proses. Nah, untuk mengetahui itu semua kita perlu berada di dunia bisnis yang kita mau jalankan itu untuk kita mengetahui, untuk kita survei. Artinya nggak perlu kita siapin semua juga sih. Ya. Kita bisa kolaborasi, Bay. Ya, benar. Kita bisa kolaborasi untuk menghindari kita keluar uang terlalu banyak untuk persiapan atau untuk modal awal. Nah, zaman kayak gini nih nggak bisa keluarin modal banyak-banyak. Benar, Sementara belum ada kepastian. Benar. Kan gitu. Nah, yang berikutnya unik nggak sih gitu? Oke. Unggul nggak sih bisnis kita? Atau jangan-jangan kita bikin bisnis yang sudah sangat banyak Oke. di pasar. Kita tidak punya keunikan, kita tidak punya kelebihan. Kita bisnis kopi, tapi kopinya ini umum, nggak ada sesuatu yang beda. Tapi misalnya kita tambahin embel-embel misalnya kopi Aceh. Nah, itu udah ada keunikan gitu. Tapi seperti apa? Apakah kopi itu benar-benar berbeda dengan kopi Aceh yang udah ada? Masuk lagi supnya. Jadi inilah yang namanya mengetahui bisnisnya. Baik. Teman-teman Indika pahami sehingga Anda paham tentang bagaimana perilaku konsumen, bagaimana pasar, terus channel distribusi marketingnya, distribusi penjualan itu mau lewat mana gitu. Itu yang paling penting untuk kita ketahui di awal kita mau mulai bisnis. Oke. Wow, itu dia tuh dengerin tuh ya. Mantap banget. Dia ada yang nanya juga, Coach Getty, bagaimana caranya untuk kita bisa membuat keunikan produk kita dibandingkan produk-produk yang sudah ada? Iya, nah coba kita analisa. Kalau kita mau unik, apakah di produk, apakah di pelayanan, ataukah mungkin di kemasan penunjangnya, pendukungnya, atau ada cara yang berbeda untuk menikmati produk atau jasa tersebut yang saat ini secara umum belum ada. Nah, itu yang kita mesti gali, kita mesti cari, ya. Mungkin kita bikin produk cobanya dulu daminya gitu ya. Terus kita tanya kepada teman terdekat kita, coba menurut lo ini bagaimana? Kita melakukan survei kecil-kecilan dulu. Bikin yang namanya untuk tester dulu. Sampel lah ya. Sampel dulu. Sehingga kita tahu dan kita ukur apa sih yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Ya, sehingga kita bisa mulai membuat sesuatu produk yang unik. Yang unggul sehingga pada saat kita masuk ke pasar kita bisa jelasin. Oke, tapi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan gue pribadi sih. Maksudnya kayak kita ngelihat kan sekarang misalkan tadi Coach Getty bilang kopi gitu ya.
kopi kan sekarang mungkin ya udah banyak lah gitu. Ada kopi susu gula aren, kopi apa. Terus sekarang jadi ada yang variannya kopi pakai susunya, pakai oat milk, pakai soy milk gitu-gitu lah maksudnya. Bisa dibilang sebenarnya kan kopi ini udah banyak, tapi bisa dibilang juga kopi ini secara longevity bisa panjang karena semua orang pasti akan ngopi. Semua orang akan ngeteh gitu misalnya untuk sarapan gitu ya. Cuman bagaimana caranya challenge-nya kita nih sebagai misalkan kayak gue mau bisnis kopi gitu ya. Nge-challenge supaya gue bisa outstanding selain dari ngomongin soal keunikan gitu ya. Gimana caranya sih coach kayak untuk bisa sekalinya keluar nih langsung kayak meledak gitu. Mungkin dulu kini nyebut brand deh ya. Maksudnya kayak dulu orang kita udah pada tahu kita kopi terus akhirnya pertama kali si kopi tuku keluar gitu dengan kopi gula aren gitu. Nah, untuk bisa tahu selak dan tahu ininya sih coach kayak tahu momennya itu gimana ya? Kadang bingung juga ya. Ya, memang. Jadi gini, pada saat kita mau mengeluarkan produk, kita perlu lihat dulu pasar uniknya. Ini pasar juga ada yang unik gitu. Komunitas tertentu gitu ya. Karena pencinta kopi ini di Indonesia udah banyak sekarang. Benar. Kalau kita bicara barista, banyak banget barista. Kan gitu ya. Tapi yang namanya kita mau bisnis kopi, ini kita udah masuk ke red ocean. Udah banyak banget gitu loh. Sehingga pada saat kita mau masuk, pertanyaannya tadi tuh, Bay. Ya, kita bisa yakin di bagian mananya. Ya, kita bisa yakin di bagian mananya. Mungkin kita pernah datang ke satu daerah survei, oh ini kopinya beda nih. Ya, kopi daerah ini. Nah, kita bisa cari mungkin brandnya yang unik apa. Jadi memang perlu lakukan sebuah survei dulu ya. Dan riset kali ya. Riset sedikit gitu. Jadi nggak mungkin bisa dibilang nggak bisa langsung aku pengen terus besoknya langsung bikin gitu. Iya, dan ada yang bilang gini, coach kita murahin aja harganya. Kalau kita murahin harganya berarti kita punya resiko profit yang sangat sedikit sehingga kita akan tidak kuat menopang biaya. Dari kayaknya brand positioningnya jadi ini ya, jadi kayak wah ini kopi yang murah nih. Gitu. Karena harga itu bukan sesuatu keunikan. Harga nggak keunikan. Yang namanya unik itu kemasannya beda, suasananya beda, gitu ya. Mungkin dia hanya untuk komunitas-komunitas tertentu yang memang dipunya dan itu eksklusif banget. Itu bisa jadi beda. Harga itu bisa menjadi tidak ada tidak ada hambatan. Orang mau kok bayar dengan harga mahal asal dia dapat apa yang dia mau. Dan kita bisa menjelaskan sebagai pebisnis apa yang kita mau berikan. Benar. Nah, ini masalah campaign jadinya. Baik. Jadi balik lagi ke ya nanti yang sesi berikutnya nih perencanaan mungkin benar. Coach Getty, tadi kita sempat ngobrol juga ketika lagi off air gitu ya, adalah paling penting berkolaborasi. Nah, itu gimana tuh coach maksudnya berkolaborasi? Mungkin teman Indika masih belum ngerti gitu ya. Jadi gini, pada saat kita saat ini mau memulai bisnis. Kalau kita mulai dari semuanya, kita buat sendiri, kita siapkan sendiri gitu ya. Sumber dayanya juga kita cari sendiri. Itu akan merupakan satu kondisi yang sangat mahal. Modal awalnya sangat besar. Kenapa tidak berkolaborasi? Kita akan mencari misalnya bahan baku, kalau kita bicara tadi kopi, bahan baku kopi gitu ya. Kita mencari dari petani atau dari apa. Kenapa kita nggak berpikir ada nggak sih yang menyediakan jenis-jenis kopi ini untuk bisnis kopi gitu ya, untuk kedai kopi, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi. Kita lakukan kolaborasi. Yang berikutnya, aplikasi. Apakah kita selalu harus bikin aplikasi untuk orang mesen? Oh enggak, sekarang ada aplikasi marketplace ini, ada aplikasi tentang sales ini, ya, ada pengantaran yang courier service ini. Itu semuanya kita kolaborasi. Bahkan kalau kita mau membuat perencanaan bisnis untuk memulai bisnis di era new normal ini, yang pertama kita harus lakukan adalah apa? Tentukan dulu visi yang besar. Kita ini mau sampai kemana? Apakah kita mau berbisnis kopi atau kopi itu kontennya? Sebenarnya kita mau membuat sebuah bisnis yang networking. Ya, jasa untuk benar-benar bisa menjadi hub di mana akan berada di warung kopi kita misalnya.
Ya, nah itu salah satu hal yang harus Anda pahami dulu. Nah sekarang buat pertanyaan untuk Anda membuat perencanaan. Apakah Anda bisa mengantisipasi kebutuhan sumber daya yang selalu tersedia ke depan? Oke. Sumber daya itu kan bukan cuma bahan baku. Ya. Tapi apakah Anda bisa sumber daya manusianya, Ya. sumber daya permodalannya, kan Ya. gitu kan? Ya. Juga resource untuk mungkin riset and development dari produk atau jasa yang kita punya. Yes. Itu jawab dulu gitu ya. Nah, yang berikutnya, apakah Anda membuat tahapan-tahapan tujuan? Oke. 3 bulan pertama saya mulai dengan ini. Ya. 3 bulan berikutnya saya mulai dengan tahapan yang berikutnya ini. Ya. Jangan langsung semua dimunculin di awal. Coach, kita punya 45 produk. Banyak banget 45 produk. Ya. Mungkin di ini dulu kali ya, difokuskan dulu kali ya. Benar. Oke. Karena ini berhubungan dengan apa? Anda tidak bisa berpikir bahwa kalau mau ke kopi saya lengkap, apa aja kopi mau, nggak bisa Ya. juga. Kenapa? Bahan bakunya kita perlu pikirin. Ya, benar. Nanti yang nggak laku akan kebuang. Benar. Itu kan pemborosan. Ya. Nah, mulailah dengan bertahap. Oke. Sehingga tahapan itu akan membantu kita untuk kita jadi efisien dan besar bersama dengan perencanaan bisnis kita ke depan. Yes. Nah, tanya lagi. Nah, kalau coach itu biasanya bertanya, Bay. Jadi ada yang nanya, "Coach, caranya ini bagaimana?" Saya tanya balik. Nah, apakah Anda sudah analisa kelemahan dan kekuatan? Oke. Saya lemahnya di sini, coach. Saya itu nggak punya networking, coach. Karena selama saya bekerja, saya itu benar-benar di kantor, tidak ketemu orang lain, terus langsung mau jadi pebisnis yang harus bernetworking. Disitulah harus kolaborasi, Bay. Benar, Cari teman kita yang mungkin dia punya networking yang besar, Iya. kita yang fokus di produknya. Iya. Itu bisa dijadikan, sehingga itu jadi kelemahan dan kekuatan kita akan bisa kendalikan dengan kita berkolaborasi. Nah, yang berikutnya, perencanaan harus kita buat untuk riset development, apa sih kebutuhan pelanggan ke depan. Oke. Jadi, bagilah target 1 tahun Anda, ya, perencanaan 1 tahun Anda menjadi 4 kali 90 hari. Oke. Ada yang nanya, kenapa 90 hari, Coach? Karena 90 hari adalah waktu yang fleksibel untuk kita melihat sebenarnya strategi kita bisa jalan atau enggak. Oke. Baru tentukan monthly target. Setelah monthly target, weekly focus. Weekly focus, to-do list. Oke. Sehingga secara harian, mingguan, bulanan Anda tahu Ya, bagaimana Anda membuat perencanaan untuk bisa diimplementasikan. Betul. Gitu. Ini menarik banget ya, karena misalkan tadi Coach Getty bilang kira-kira apa, lu udah ngerti belum kira-kira kebutuhan pelanggan lo apa gitu kan. Nah, ini gue ngelihatnya balik lagi ke kopi. Mungkin karena emang gue pecinta kopi gitu. Siap. Ya. Sekarang kan kayaknya orang dalam tanda kutip di era pandemi kayak sekarang itu pengen dan hidup sehat gitu ya. Ya. Berolahraga di rumah, makan Ya. makanan sehat. Terus akhirnya muncul lah gitu kebutuhan dari pasar dalam tanda kutip. Gue pengen ngopi, cuman gue nggak mau yang dalam susu atau gula aren. Akhirnya ada ya sekarang kopi pakai susunya oat milk gitu kan. Sehat ya. Sehat gitu Ya. kan. Dan itu kan hampir bisa dibilang akhirnya dilihat sama banyak penjual kopi untuk oke, kita punya varian susunya nih ganti jadi oat milk gitu kali. Yes. Itu sebenarnya salah satu strategi atau salah satu cara untuk mengerti apa kebutuhan pasar. Benar gak sih Coach? Benar. Kayak gitu? Itu benar sekali. Jadi gini, yang sehat tadi jadikan visi. Oke. Nah, visi itu kan sesuatu hal yang akan kita tuju, kita nggak tahu kapan. Ya. Jadikan visi itu kuat, mungkin topiknya tentang kesehatan, Ya. ya. Nanti turun menjadi campaign. Oke. Nah, sehat itu menjadi sebuah topik utama yang harus di campaign. Ya. Dan kita memang jualan kopi. Kopi itu kontennya. Ya. Tapi target kita adalah orang sehat yang datang ke tempat kopi kita. Betul. Iya nggak? Ya, Nongkrong ya. sehat, Ya. ngobrol sehat. Ya. Nah, jadi tuh konten. Ya. Konten kita bisa bikin konten videonya, Ya. konten audionya, Ya. konten mungkin tulisan di artikel-artikel yang kita muat di ini kita blog kita atau Ya. website. Ya. Itu jadi Ya. menarik, Bay. Ya. Gitu. Wow, menarik banget ya. Ini kayaknya udah ada yang nanya lagi, coba kita lihat. di Silakan, WhatsApp. silakan. Kalau misalkan ngomongin soal selamat pagi juga nih untuk Dimas. Dia bilang, Coach Getty, gue baru memulai bisnis nih. Kira-kira kalau misalkan gue bisa memulai gitu ya, perlu nggak sih untuk ngeriset atau ngelihat saingan-saingannya dulu gitu? Iya, jadi gini, nggak perlu yang terlalu ribet gitu, nggak perlu terlalu ribet. Jangan berpikir, aduh gua harus riset yang seperti penelitian. Enggak. Iya. Artinya gini, apa yang kita mau tahu? Iya. Misalnya pengunjung itu jam berapa aja datang. Ya.
pengunjung itu sekali transaksi itu kira-kira berapa. Ya. Itu kan simpel gitu ya. Kita nongkrong di warung kopi itu, kita lihat orang itu ngapain, apa ya yang nggak ada di tempat gua akan buat yang ada di tempat kopi itu. Iya, Kan iya, gitu. iya. Kadang-kadang keramahan dari pelayannya, ya waitersnya, terus bagaimana dia mempunyai skrip jualan. Yes. Pak, mau coba kopi kita yang ini gitu ya. Mhm. Artinya apa? Buat orang yang belanja sekali transaksi nilainya selalu lebih. Iya. Kita lihat rata-rata bulan ini untuk ningkatin penjualan nih misalnya, Bay. 100.000. Gimana caranya besok dia datang dia belanjanya 150.000. Bener banget. Jadi kalau kita bisa berbuat itu kepada setiap transaksi yang terjadi, itu omset udah pasti naik. Bener. Nah, survei hal itu. Oke. Jadi orang kopi, orang seneng ini mungkin cookies. Iya, Kan gitu. Atau kacang. Iya. Ya nggak? Iya. Ya, dan saya baru tahu waktu dulu saya ngobrol sama klien saya kopi, coach kita nggak taruh jam di tempat coffee shop kita nggak taruh jam supaya orang nggak taau jam. Supaya Jadi lupa gitu. nongkrong beli lagi, minum lagi gitu ya. Oh, itu salah satu ide juga tuh ya, bener juga ya. Ide, bye. Oke. Jadi teman-teman Indika mulai melihat bahwa bisnis itu bukan soal hanya produk. Iya. Ya, yang tadi mau nanya, mau survei, mau apa segala macam, kita mau tahu dulu kita mau survei apanya. Saya pernah dampingin klien saya udah beberapa waktu yang lalu. Dia jualan kopi, tapi ada makanan. Dia bilang gini, "Kok sebenarnya makanan saya lebih laku dibanding kopi." Padahal namanya judulnya di depan adalah kopi. Iya. Saya bilang begini, hati-hati dengan brand kita akan berganti sehingga orang yang datang ke situ tidak nyari kopi kita. Iya, bener. Itu kita tanpa sadar membuat sebuah produk yang matiin produk yang utama. Jangan juga kayak Jangan gitu juga, ya. karena Bener. kita merasa oh iya coach itu lebih laku. No, pebisnis idealis memang harus. Iya. Tapi strategi untuk meningkatkannya perlu kita jaga. Betul sekali, ya. Kita warung kopi yang jual makanan, bukan warung makanan yang jual kopi. Itu dia ya. Ada yang nanya nih, selamat pagi buat Agung. Coach, kita lebih baik jualan konsen ke satu produk dulu konsentrasinya atau banyak produk dengan jenis-jenis macamnya nih coach, katanya gitu. Iya, jadi kita mau produk oriented atau mau market oriented. Oke. Gitu. Jadi kalau kita memang yakin dengan produk kita yang paling laku ini sudah cukup untuk membuat omset kita naik, Ya. ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Produk penunjang tidak menjadi target kita. Oke. Kalau kita memang melihat bahwa kebutuhan pelanggan kita itu banyak dan Ya. semua produk yang kita punya itu bisa laku. Ya. Ya, tinggal kita siapin etalasenya Ya. sehingga orang-orang yang mau beli itu mudah menemukan produk tersebut. Ya. Jadi jangan dipilih ya. Jika Anda bisa melakukan semuanya secara bersamaan, Oke. tinggal Anda tentukan target market yang berbeda Ya. untuk produk-produk yang berbeda sesuai kebutuhan mereka. Ya. Yang paling susah kita tentukan adalah orang masuk kepada kita punya Instagram, sosial media atau website, mereka susah menemukan produk yang mereka inginkan. Mereka bingung, ini gimana cara belinya, gimana Yeah. cara taunya. Yeah. Terlalu banyak informasi yang kita masukkan juga nggak bagus. Yeah. Ya, bedakan yang namanya mungkin website pendidikan, dia lengkap. Yeah. Tapi kalau kita produk dan jasa yang memang khusus, aturlah berdasarkan prioritas. Oke. Mana yang memang harus terlihat lebih dominan Ya. dibanding produk-produk penunjang. Nah, Ya, itu yang harus dilakukan oleh para teman Indika. Betul sekali. Gitu. Contohnya mungkin kayak tadi kali ya, ini jualan kopi, jangan sampai makanannya malah jadi terkenal dibandingin kopinya gitu ya. Benar. Jadi salah fokus. Betul. Oke coach, terakhir nih pembahasannya adalah kalau misalkan kita lihat kan kita harus menyiapkan brand, produk dan jasa usaha kita. Benar nggak Yes, sih? Itu kayak benar. gimana nih coach? Ya, jadi bukan brand dan produk kita taruh di depan, tapi setelah kita kuasai tadi, ketahui bisnis kita, terus kita buat perencanaannya, Ya. baru saatnya kita menentukan produk seperti apa. Oke. Kita mau campaign-nya bagaimana? Ya. Kita mau bikin temanya atau apa yang memang menjadi hasil dari survei kita, Ya. itu seperti apa? Baru kita tentukan produk, baru kita siapkan brandnya seperti apa. Ya. Itu sangat penting. Ya. Jadikan bisnis kita itu mission responsibility. Jadi ada misinya, bukan cuma jualan produk. Begitu Anda fokus hanya jualan produk, nggak ada misi. Misalnya kita buat makanan, misinya adalah kita mau memperkenalkan budaya wilayah kita, budaya daerah kita lewat makanan. Makanan itu cuman kontennya aja. Kita akan bisa bikin banyak makanan lain karena yang lagi kita tawarkan adalah makanan asli daerah tertentu. Ya.
Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ya. Coach, itu makanan coach. Kalau misalnya kita jualan produk atau barang, kita mau fokusnya apa? Misalnya perlengkapan naik gunung. Oke. Ya fokus kepada perlengkapan naik gunungnya. Ya, dengan apapun yang kita akan lakukan sehingga kita jangan terganggu sama hal lain karena target kita adalah orang sudah lama di rumah, orang sudah jenuh dengan WFH. Ya. Saatnya sekarang menikmati alam. Ya. Nah, produk kita itu adalah untuk melengkapi orang yang mau menikmati alam. Ya, betul. Jadi itu mission responsibility namanya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya. Bye. Nah, oke. Nah, Kalau misalkan secara terakhir nih, kita kan ini berarti ada 4 tahapan, benar ya? benar. Boleh di recap gak sih coach Ya, tahapannya apa aja? Jadi yang pertama kan kita satu benar-benar mengetahui apa yang kita mau jalankan. Oke. Yang kedua, kita buat perencanaan. Oke. Setelah kita buat perencanaan itu, kita siapkan brand. Nah, yang keempat belum saya katakan nih. Yang keempat adalah setelah kita siapkan brand dan produk, buat channel marketingnya mau lewat Oke, mana gitu. itu dia. Iya, channel marketingnya. Jadi setelah kita tahu semua sasaran apa, baru kita tentukan. Oh, Oke. gue akan jualan produk gue ini di sosial media yang ini. Oke. Kalau yang ini nggak ada peminatnya di sini. Oke. Ya, saya lewat channel ini. Kan ini yang perlu kita semua tentukan sebelum kita memulai. Oke. Jangan main asal mulai, terus baru kita cari-cari kondisi untuk kita melengkapi atau menutupi kekurangan, itu yang berbahaya. Iya sih, benar banget. Bisnis nggak bisa coba-coba, bisnis nggak bisa kira-kira. Oke, ya. Gitu. Wow, ini cukup menarik banget dari Coach Getty. Terakhir ada apa yang disampaikan lagi Coach? Oke, jadi teman-teman, pada saat Anda mau memulai sesuatu, Oke. niatkan untuk benar-benar akan menjadi pilihan terakhir Anda untuk sukses. Jangan Anda coba-coba. Ya, begitu Anda tentukan ya apa yang akan membuat Anda dikenal ke depan, Ya. maka identitas Anda akan melekat. Oke. Begitu identitas akan melekat, baru orang itu ingat Anda, ingat apa yang Anda lakukan dalam produk dan jenis. Nah, siapkan semua secara bertahap. Tidak ada yang instan. Oke. Semuanya perlu proses. Yes, itu paling penting tuh. Iya, mie instan aja perlu proses 3 gitu menit kan. ya. Jadi teman-teman Indika, ya jangan fokus kepada ketakutan. Fokuslah kepada kesempatan, opportunity yang Anda bisa hadapi di depan. Apapun yang Anda alami saat ini, masalah, cobaan, itu adalah cuma sekedar pelajaran yang harus kita ambil untuk bisa kita mencapai impian kita ke depan. Wih, mantap. Coach Getty, kita ketemu lagi minggu depan tentunya ya Siap. di Indika Bistok. Abis itu juga bakal ada ajang di nanti yang bakal nemenin di Indika Jahit sampai nanti ke jam 4 sore. Kita ketemu lagi besok jam 7 pagi teman Indika ya. Tetap di Indika FM. 91,6 Indika FM.